kacau, kacau. Bisa mainkan lagu yang tadi tuh usia berapa sebenarnya? Oke gitu umur 10. 10. Tapi kemajuannya nggak banyak. Saya sekarang dengan umur saya masih gitu-gitu aja. Oke ya karena memang lagunya Nggak begitu dulu waktu juga. saya kecil mau rajin sekali. Bisa 8 jam. Kalau lagi libur bisa 8 jam sehari. Ya. Ini kita akan bicara lebih panjang lagi mengenai masa kecil. Tapi ada wajah yang harus ditebak dulu ya Mas. Wajah, ya. Di layar sebelah sana. Oke. Nah ini bisa ditebak wajah ini sepotong saja dulu. Sudah? Kebayang? Belum bisa ditebak ya? Mas Adri, bukan? Bukan. Oke, potongan berikutnya. Oh, ini bukan keluarga ya? Bukan. Ini komposer. Oh, siapakah dia? Bisa Mozart atau Bach atau Beethoven. Yang lebih yakin lagi dari tiga Mungkin itu? perlu ada satu potongan lagi. Satu potongan lagi ada bisa? Oh, itu udah bukan Mozart. potongan lagi. Ya. Karena nggak kelihatan kita siapa. Mungkin kalau layarnya lebih besar bisa kebayang kan. Tapi Iya. apa hubungannya Mozart dengan Mas Ilham? Oh, saya sedang main Mozart. Bukan Mozart saja, tapi memang saya mulai main piano dengan umur 5. Dan piano itu saya masih punya sampai saat ini, ada dalam ruang kerja saya di Jakarta. Piano yang dikasih oleh orang tua saya kepada, sebetulnya bukan saya aja, tapi juga adik saya. Jadi kami berdua diberikan piano itu, dan kami berdua memang mulai piano dengan umur sangat dini. Ya. Memang anak usia 5 tahun ada orang tuanya minta atau anak usia 5 tahun itu yang minta untuk belajar main piano? Kalau itu mungkin lebih dari orang tua. Ya. Oke. Ya, jadi saya memang main piano, saya les piano cukup rajin dan kebetulan guru les piano saya seorang ibu, dia sudah punya umur waktu itu, dia ambisius sekali. Jadi dia pengen saya ikut banyak perlombaan dan memang saya ikut. Kebetulan saya ya mungkin karena di drill gitu, saya ikut 3 kali dan tiga kali ikut dalam finalnya. Dan tapi saya nggak pernah menang, cuma 2 kali ranking 4, 1 kali ranking 5. Tapi itu perlombanya saya Eropa. Nah, masa kecil itu Mas Ilham banyak di luar? Saya kebetulan lahir di luar. Lahir di luar? Saya lahir di Aachen, kemudian saya sampai dengan S3 di Jerman. Jadi 30 tahun lebih di Jerman, non-stop. Dari lahir sampai 31. selesai? Oke. Ya. Saya tapi tiap tahun ke Indonesia, karena bapak dan ibu dan juga adik saya memang pindah ke Indonesia tahun 78. Tapi saya tidak ikut, waktu itu saya sudah di SMA, dan bapak dan ibu katakan kepada saya bahwasanya saya lebih baik tinggal di Jerman untuk menyelesaikan sekolah di situ. Kemudian saya juga kebetulan kuliah di sana juga, kerja, ambil S3 dan sebagainya, semuanya di sana. Kemudian pindah ke Amerika, jadi setelah saya 31 tahun tinggal di Jerman, saya pindah ke Amerika, kerja di situ di Boeing selama 2 tahun. Jadi saya baru pindah ke Indonesia dengan umur 33. 33 baru, maksudnya menetap di tanah Menetap air full, gitu. ya. Menetap full. Ya. Kami mendengar katanya Mas Ilham ini usia 3 tahun saja sudah baca buku ensiklopedia. Itu masih tanya kepada bapak. Tapi bapak selalu cerita bilang ke saya begitu. Waktu saya kecil, saya mungkin terlalu cerewet. Semuanya saya tanya. Sehingga bapak tidak sabar lagi kasih saya, ini baca ini daripada tanya terus, dikasih ensiklopedia. Sehingga saya bisa belajar semuanya. Gitu. Mas Ilham, ada foto lagi yang mau diperlihatkan. Wah. Ini Iya, Mini Cooper. Iya, Mini Cooper. Kuno. Ada kenaan apa dengan mobil ini? Sepupu saya. Jadi anak dari kakaknya bapak tertua, Tante Titi, Mas Adri. Dulu memang tinggal satu rumah tangga. Mas Adri Subono yang Java Musik Indo itu. Memang bukan satu rumah tangga, satu kamar. Kita 4 laki-laki karena kita kan tinggal satu apartemen kecil ya. 4 laki-laki itu Mas Adri, Mas Budi, ada adik saya dan saya. Berempat, satu kamar tidur dengan 2 tempat tidur yang bunk bed gitu ya. Jadi saya tidur di atas, di bawah saya itu adik saya, terus Mas Adri di atas juga dan di bawah Mas Budi. Nah yang ini bukan? Ini Mas Budi. Gimana Mas? Mikir sih. Apa kabar? Jadi, halo Mas Budi. Silakan Mas. Terima kasih. Jadi yang Mas Budi itu tadi di tingkat yang mana? Yang di atas. Oh, di bawah. Ini bicara satu kamar Satu berempat kamar, ini. iya. Saya nggak dengar soalnya. Oke, lagi sedang bicara sekamar berempat itu Mas Budi. Waduh, ya betul. Susunannya itu memang selalu nggak pernah tuker-tuker. Kita di atas. Oke, Mas Budi di Ilham atas. sama Tarek di bawah. Oke. Bukan saya di atas.
Nalo. Di bawah. Saya di bawah ya. Nalo. Di bawah Matarak. Itu kamar ukuran berapa kali berapa untuk anak cowok berempat usia 4. berapa berarti? Saya bapak ya Mas. Ilham usia 6 tahun ya, Oke. masuk sekolah. Iya. 6 tahun, saya sebelum Ilham sekolah, saya sudah ada di sana. Saya ingat sekali, di Jerman itu ada tradisi kalau sekolah itu dibekali awal, yaitu Schultüte. Schultüte itu Kayak artinya bekal kayak kunus gitu. kayak kunus gitu, diisi dengan buku dan sebagainya. Dan permen. Permen dan buku juga dan sebagainya. Pokoknya itu, saya ingat sekali saya waktu itu di situ sudah ada, jadi umurnya. Oh sudah ada ya? Sudah ada. Berarti saya baru pas masuk, saya umur 6. Oke. Mas Ilham waktu itu 6 tahun, Ya. Pak Budi Saya umur 12 tahun. 12, beda 6 berarti Beda ya? 6 tahun. Oke, tapi sekamar tuh? Sekamar. Sekamar anak kecil ini ganggu gak sih? Aduh, ganggu yang positif karena Ilham itu sebelum sekolah udah bisa baca lancar. Anak 6 tahun itu? Lu 5 tahun menggali 4,5 tahun sudah bisa baca saya dengar. Wow. Waktu Ilham ke Indonesia pertama kali Ilham umur 5 tahun. 5 tahun. Itu saya tahu Ilham sudah baca. Sudah bisa baca karena gemar membaca. Ya Ilham selalu baca. Apa saja dibaca. Termasuk ketika Pak Budi lagi tidur misalnya? Iya, dia baca pagi-pagi dia bangun dia baca. Jadi, belum sekolahnya sudah butuh buku. Bayangin sampai sekarang kayak gimana itu. Kalau saya Kecaluan. Anak ambil kecil zaman kemari, sekarang? baca dan ingin tahu gitu. Oke. Ya. Jadi kalau saya bilang Wunderkind ya. Wunderkind itu bahasa Jerman. Iya. Bahasa sininya apa ya? Bahasa Wonder gaulnya Wonder Boy, apa, ya. Wonder Boy. bocah ajaib ya. Bocah ajaib. Mas Budi, ini kalau sedikit saja gitu ini mengenai Mas Ilham kecil itu kan kakak nih. Iya. Ya. Kalau anak kecil itu kan biasanya kalau ada curhat-curhat yang nggak suka di sekolah gitu ada curhatnya ke Mas Budi juga? Entah, mungkin Mas yang cerita. Gimana? Enggak tuh, tapi saya ingat Ilham itu selalu mendapat nilai 10. Dia kepingin satu saat mendapat nilai 5. Lah, Iya, dan jadi bagaimana saya merasakan fail, kepingin. Nah, saya tahu persis cerita bahwa dia kepingin apa sih kok orang kok saya 10 semua 1. Kalau 10 kan di sana 1. Jadi nilai kebalik. Oke. Kalau kita dapat 10 di sana 1. Nah, selalu begitu dan Ilham nggak tahu. sempat bilang saya pengen dapat nilai 5 Ya, gitu. enggak, ya ceritanya begitu. Jadi waktu kita duduk bersama apa sama mama bicara, wah Ilham juga gitu. Jadi memang wajar ya, karena harus gimana ya? Oke, anak-anak yang lain malah sering dapat nilai 5, ingin sekali-sekali dapat 10, ini 10 terus ingin coba ya. Gimana? Aneh. Oke, Iya. Oke Mas Budi, Jadi terima saya rasa kasih. itu yang Baik, saya rasa. baik, terima kasih sudah mampir cerita mengenai masa kecil Mas Ilham Habibie. Kami kembali saat lagi. Nah, di situ saya memang tentu dapat kebanyakan bantuan dari ibu. Jadi saya ingat tahun 81 itu ibu sengaja memang tinggal 1 bulan lebih dengan saya sebelum saya masuk ke apartemen dan setelah saya masuk untuk mengajari saya bagaimana itu dengan rumah tangga.